sudah punya. Kepemimpinan Xi Jinping di Cina menandai perubahan besar dalam arah politik dan tata kelola negara. Sejak menjabat pada 2013, ia memperkuat konsolidasi kekuasaannya, memperluas peran negara dalam berbagai sektor, serta menempatkan stabilitas sebagai prioritas utama. Nah, dari sudut pandang positif, pendekatan ini menciptakan efisiensi tinggi dalam pengambilan sebuah keputusan. Proyek infrastruktur berjalan cepat, kebijakan dapat diterapkan tanpa hambatan politik yang berlarut-larut, dan negara mampu menjaga stabilitas di tengah dinamika global. Hal ini menjadikan China tetap sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, teman-teman. Namun, di balik kekuatan tersebut, terdapat sejumlah potensi risiko. Konsentrasi kekuasaan yang besar pada satu figur dapat mengurangi mekanisme kontrol internal. Dalam sistem dengan oposisi terbatas, kritik terhadap kebijakan menjadi lebih sempit, sehingga memungkinkan kesalahan strategis dapat meningkat tanpa adanya koreksi yang memadai gitu. Nah, selain itu, pendekatan pengawasan yang ketat terhadap masyarakat, termasuk dalam ranah digital, memunculkan kekhawatiran terkait kebebasan individu. Bagi sebagian pihak, hal ini dapat menghambat inovasi dan partisipasi publik dalam jangka panjang, yang justru menjadi faktor penting bagi perkembangan negara modern. Dari sisi ekonomi, China juga menghadapi tantangan eksternal seperti perlambatan global, ketegangan geopolitik, dan perubahan rantai pasok dunia. Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang terlalu terpusat berisiko kurang fleksibel dapat merespon perubahan cepat. Namun demikian, menyebut kepemimpinan Xi Jinping sebagai berbahaya tidaklah sepenuhnya tepat. Lebih akurat jika dikatakan bahwa kepemimpinannya membawa dua sisi sekaligus. Sisi kekuatan besar dalam stabilitas dan efisiensi, serta potensi risiko dalam konsentrasi kekuasaan dan keterbatasan kontrol. Pada akhirnya, tingkat bahaya tersebut bergantung pada bagaimana sistem politik Cina mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan, stabilitas, dan adaptasi terhadap perubahan global. Nah, jika keseimbangan ini terjaga, maka kekuatan yang ada dapat menjadi fondasi kemajuan. Namun jika tidak, teman-teman, maka potensi risiko dapat berkembang menjadi tantangan serius bagi masa depan Cina. Jika ditelaah lebih dalam, tantangan terbesar dari kepemimpinan Xi Jinping bukan hanya terletak pada kebijakan yang diambil, tetapi pada struktur kekuasaan yang terbentuk ketika kekuasaan semakin terpusat. Maka ketahanan sistem menjadi sangat bergantung pada satu arah. Kepemimpinan ini menciptakan kondisi di mana stabilitas jangka pendek bisa tercapai, namun menyimpang potensi ketidakseimbangan dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, China dengan sistem yang kuat, terorganisir, mampu menjaga ketertiban sosial dan mempercepat pembangunan. Namun sistem yang terlalu terkonsentrasi juga berisiko menghadapi kesulitan dalam beradaptasi terhadap perubahan cepat, terutama di era globalisasi dan disrupsi teknologi. Lebih jauh lagi, dinamika internal masyarakat juga menjadi faktor penting. Generasi muda Cina yang semakin terhubung dengan dunia luar memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap kebebasan, peluang, dan partisipasi. Jika keterbatasan ataupun perbedaan ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat memunculkan tekanan sosial yang perlahan meningkat. Nah, di sisi lain, posisi China sebagai kekuatan global membuat setiap langkah kebijakan memiliki dampak internasional. Kebijakan yang tegas dapat memperkuat posisi negara, namun juga berpotensi meningkatkan ketegangan geopolitik dalam situasi ini. Keseimbangan antara kepentingan nasional dan hubungan global menjadi sangat krusial gitu. Dengan demikian, kepemimpinan Xi Jinping dapat dipahami sebagai fenomena kompleks yang tidak bisa dinilai secara hitam putih ya teman-teman. Nah, ia adalah simbol kekuatan dan stabilitas negara, sekaligus
representasi dari sistem dengan kontrol yang sangat tinggi. Bahaya yang dimaksud bukan ancaman langsung, melainkan potensi jangka panjang dari sistem terlalu bergantung pada satu pusat kekuasaan saja. Nah, pada akhirnya sejarah akan menjadi penentu apakah model kepemimpinan ini akan membawa China menuju dominasi global, atau justru menghadirkan tantangan yang baru yang belum terlihat hari ini. Karena dalam setiap kekuatan besar, selalu ada yang namanya risiko besar yang selalu mengikuti gitu.